At RSM, we instill confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM, we believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow, helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas, and energy drive us forward. A collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change. At RSM, we instill confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM, we believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow, helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas, and energy drive us forward. A collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar kami hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Dan tidak lupa selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak Ibu yang menjalankan. Baik, sesuai dengan undangan, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu bagaimana meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan risiko dalam pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi tentunya untuk tahun pajak 2024. Topik ini bukan hanya penting Bapak Ibu untuk kepatuhan pajak pribadi, tetapi juga kita akan berdiskusi untuk bagaimana menghindari risiko yang bisa berdampak secara cash di kemudian hari, misalnya dalam risiko keterlambatan atau ketidaksesuaian SPT yang dilaporkan. Perkenalkan, nama saya Rian yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini sebagai moderator. Sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan kami memperkenalkan diri
sebagai penyelenggara webinar kali ini. Jadi kami, RSM Indonesia, merupakan bagian dari RSM Global yang ada di 120 negara, dan kami memiliki 900 office secara global, di mana terdapat 65.000 pegawai yang tersebar di seluruh dunia. Jadi service line kami terbagi juga menjadi tiga hampir rata, yaitu ada service line assurance, tax, maupun consulting. Kemudian RSM Indonesia itu masuk ke area atau region Asia Pasifik, di mana kita tumbuh 7% untuk tahun 2024. Baru saja RSM Indonesia merayakan ulang tahunnya atau yang ke-40 tahun, di mana secara di Indonesia kami termasuk menjadi 5 professional service firm terbesar, yang di mana RSM Indonesia saat ini memiliki lebih dari 900 staff, kemudian juga lebih dari 40 partner, dan kami memiliki 2 office, yang satu di Jakarta dan satu lagi ada di Surabaya. Jasa-jasa kami di Indonesia itu meliputi accounting dan reporting advisory, kemudian ada juga audit, lalu ada business dan corporate services, ada juga corporate finance dan transaction advisory, lalu ada governance risk control consulting, manajemen consulting, teknologi consulting, dan tax sendiri. Dari sisi tax kami memiliki berbagai macam jasa yang ditawarkan atau yang Bapak Ibu dapat request ke kami. Kami memiliki business tax, international tax, lalu ada merger and acquisition, tax compliance, kemudian juga tax dispute resolution, lalu kemudian juga ada transfer pricing. Untuk business tax kami juga terbagi menjadi beberapa macam line of service. Yang pertama ada sisi tax advisory, lalu ada indirect tax planning and transactions, lalu ada tax planning policy and advocacy, lalu ada tax incentive, kemudian juga ada SOP. Untuk international tax sendiri, kami juga memiliki jasa di area cross border tax advisory dan tax planning, kemudian ada BEPS, pilar 1 dan pilar 2, lalu ada international tax restructuring, dan kemudian ada mutual agreement procedure atau MAP. Khusus untuk transfer pricing, kami juga menyediakan jasa untuk TP documentations, kemudian ada TP advisory, ada APA, lalu ada TP setting advisory, ada TP supply chain structures. Kemudian di M&A ada TDD, ada domestic and cross-border tax structure, tax advisory, tax model review, lalu tax dispute resolution juga banyak, terdiri dari tax audit, objection, appeal, tax civil review applications, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tax compliance, ada di area monthly maupun annual tax compliance, termasuk dengan tax diagnostic review. Jadi memang banyak sekali service yang ada di RSM Indonesia. Kemudian hari ini saya tidak sendiri Bapak Ibu, saya ditemani oleh 2 narasumber yang tentunya berpengalaman di bidang perpajakan. Yang pertama adalah tax partner kami, Ibu Sylvia Anggraini. Ibu Sylvie pengalaman profesionalnya sudah lebih dari 20 tahun Bapak Ibu, jadi tidak perlu diragukan lagi. Kualifikasi beliau juga merupakan kuasa hukum pajak terdaftar di pengadilan pajak dan memiliki lisensi brevet C. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Nindya Imatika. Ibu Nindya adalah manajer in charge di RSM Indonesia. Pengalaman beliau lebih dari 9 tahun, jadi secara teknikal tentunya beliau sangat-sangat mumpuni. Kemudian untuk memperlancar webinar hari ini, Bapak Ibu, izinkan kami untuk memberikan sedikit panduan webinar. Jadi yang pertama,
Peserta atau Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui chat box ke akun RSM Indonesia Q&A. Jadi nggak usah nunggu sampai akhir Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah memiliki pertanyaan langsung ditanya di chat box nggak apa-apa. Lalu yang kedua, mohon menyampaikan nama dan organisasi. Lalu berikutnya pertanyaan diharapkan singkat, padat, dan jelas, serta menggunakan bahasa yang santun. Kemudian, akses untuk mengunduh materi webinar hari ini akan diberikan setelah Bapak Ibu mengisi feedback form. Jadi feedback form itu nanti di akhir webinar akan kami sampaikan. Link link feedback form akan diberikan menjelang webinar berakhir ya Bu ya, melalui chat box nanti di layar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, data DJP per 3 Maret 2025 itu mencatat bahwa jumlah pelapor SPT tahunan tahun ini 2024 baru mencapai 6,03 juta wajib pajak. Dari 6,03 juta wajib pajak orang pribadi sudah melaporkan sebesar 5,85 juta atau 97%-nya itu orang pribadi yang telah melaporkan ke kantor pajak. Namun demikian Bapak Ibu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana wajib pajak itu di akhir Maret 2024 total hampir 13 juta wajib pajak telah melaporkan SPT mereka. Kesimpulannya adalah bahwa sampai dengan saat ini, wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan itu melebihi dari 50% WP yang belum lapor. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin masih wait and see sampai dengan akhir Maret 2025. Tapi apakah itu merupakan suatu hal yang bijak? Nanti kita akan bahas secara lebih mendalam. Lalu bagaimana cara pelaporan SPT tahunan WPOP tahun ini? SPT masih dilaporkan melalui DJP online, Bapak Ibu, masih sama dengan tahun sebelumnya, belum melalui Cortex. Jadi Bapak Ibu dapat mengakses nanti ke layanan DJP online dan nanti akan menggunakan fitur e-form atau e-filing. Jadi hingga saat ini dari WP-WP orang pribadi yang sudah melaporkan, mayoritas sudah melalui pelaporan secara elektronik, tapi masih terdapat 141.000 WP masih secara manual. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa batas waktu pelaporan adalah 31 Maret 2025, jadi kurang dari 3 minggu lagi, karena nanti akan dipotong, ada Bapak Ibu, ada Idul Fitri, Lebaran, dan lain-lain. Jadi sekedar pelaporan pajak saja tidak cukup Bapak Ibu, karena memang ada hal penting yang perlu diperhatikan sehingga nanti tidak menimbulkan masalah atau kendala di kemudian hari. Apalagi saat ini migrasi data dari DJP online ke Cortex itu telah dilakukan. Ditambah lagi dengan padu padan dengan implementasi NIK sebagai NPWP. Maka integrasi perpajakan dengan berbagai instansi yang ada itu akan semakin kuat dan semakin transparan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tujuan webinar kami ini adalah berupaya untuk memberikan pemahaman tentang prosedur dan mekanisme pelaporan SPTOP, kemudian juga untuk mengidentifikasi tantangan dan resiko yang mungkin Bapak Ibu hadapi nanti ketika mengisi dan melaporkan SPT pribadi. Dan yang terakhir, kita juga dalam webinar ini nanti akan menyediakan tips atau strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menghindari resiko yang mungkin timbul.
Untuk membahas ini lebih lanjut tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada narasumber Ibu Silvi dan Ibu Nindya untuk bersiap-siap untuk menyampaikan materinya. Silakan pada Ibu Nindi dan Ibu Silvi. Baik, terima kasih Bapak Rian untuk pembukaannya ya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di dalam sesi webinar hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Nindya Imantika sebagai salah satu narasumber yang akan membawakan materi webinar pagi ini mengenai individual income tax return, increasing compliance and minimizing potential risk. Dalam webinar ini kami mencoba membagi ke dalam 3 subtopik diskusi ya Bapak Ibu. Yang pertama kami akan mencoba menyampaikan overview secara singkat terkait kewajiban pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP. Kemudian berikutnya akan kami coba sampaikan juga beberapa poin kritikal atau isu yang mungkin muncul saat Bapak Ibu melakukan atau memenuhi kewajiban PPHOP tersebut. Kemudian yang terakhir adalah terkait pelaporan SPT tahunan PPHOP-nya. Oke, terkait kewajiban PPHOP ya untuk Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Ini seperti yang mungkin Bapak Ibu juga sudah aware ya selama ini bahwa bila kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, maka akan muncul kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan seperti itu ya. Nah, siapa saja sih yang menjadi subjek dari PPH pajak penghasilan orang pribadi ini? Yang pertama adalah orang yang tinggal di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Ini biasanya berlaku untuk misalkan ada perusahaan yang memperkerjakan ekspatriat seperti itu ya. Bila ekspatriat tersebut berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan secara berturut-turut ya, itu akan diwajibkan untuk mendaftarkan NPWP seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah berada dan berniat tinggal di Indonesia. Nah, kemudian dari kewajiban perpajakan orang pribadi ini dilakukan dengan mekanisme atau sistem self-assessment. Dalam artian bahwa sebagai wajib pajak kita harus secara voluntary ya, secara menghitung sendiri berapa sih pajak yang harus kita bayarkan seperti itu ya, merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk objeknya sendiri apa saja yang harus dilaporkan di dalam SPT itu ada definisinya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kemudian untuk jatuh temponya sendiri SPT tahunan adalah di tanggal 31 Maret ya, di tahun berikutnya seperti yang tadi Bapak Rian sempat sampaikan ya. Jadi sebagai contoh untuk bulan Maret 2025 ini, di akhir bulan Maret 2025 ini adalah jatuh tempo untuk SPT tahunan tahun 2024. Berikutnya kami sampaikan di sini adalah jenis-jenis penghasilan apa saja yang apa saja pembagiannya atau sifatnya ya merujuk pada undang-undang pajak penghasilan di Indonesia. Di sini kami coba bagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah bukan objek PPh. Nah, bukan objek PPh ini
artinya adalah atas penghasilan tersebut itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Jadi seperti bantuan atau sumbangan, kemudian hibah dari orang tua, warisan, dan sebagainya. Ini tidak dikenakan pajak penghasilan, namun dalam pelaporan SPT tahunan ini tetap harus dilaporkan seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti akan kita lihat juga ke dalam formulir SPT-nya itu di bagian mana yang merupakan pelaporan dari penghasilan yang bukan objek PPh seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah penghasilan final seperti bunga deposito, tabungan, lalu hadiah undian dan sebagainya. Ini merupakan penghasilan yang dikenakan tarif tertentu, namun saat di perhitungan PPh tahunan itu tidak diperhitungkan kembali dalam perhitungan PPh tahunan tersebut. Jadi sebagai contoh, misalkan hadiah undian sudah dikenakan PPh final tarifnya 25%. Nah, dalam perhitungan PPh tahunan yang ada di dalam SPT nanti, itu penghasilan atas hadiah undian tersebut tidak diperhitungkan lagi, namun cukup dicantumkan sebagai penghasilan yang bersifat final seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan tidak final. Nah, ini merupakan penghasilan yang nantinya diperhitungkan kembali di dalam SPT tahunan PPh-OP seperti itu. Jadi sebagai contoh, bila kita menerima imbalan terkait dengan pekerjaan, kemudian ada natura, kemudian ada lagi terkait penghasilan lainnya ya, misalkan seperti kita menyewakan rumah untuk dikontrakkan ke orang lain seperti itu. Nah, ini masuknya ke penghasilan tidak final seperti itu. Kemudian untuk berikutnya terkait sumber penghasilan ya, ini kami coba membagi ke dalam 4 jenis ya. Yang pertama ada dari pemberi kerja, ini seperti gaji pokok, bonus, kemudian ada lagi THR, lalu juga penghasilan dari pekerjaan bebas seperti dokter dan notaris. Ini semua merupakan penghasilan dari pemberi kerja. Kemudian penghasilan dari kegiatan usaha ini seperti misalkan kita menjalankan usaha dagang seperti toko, atau kita melakukan usaha seperti salon, laundry, kemudian mungkin ada lagi kita membuka pet shop, ini termasuk ke dalam penghasilan dari kegiatan usaha. Kemudian dari harta yang dimiliki, ini juga terdapat penghasilan yang dapat kita terima ya, atau kita peroleh. Seperti misalkan kita memiliki saham, kemudian kita juga menyewakan properti, kemudian ada juga kita memiliki tabungan, kita menerima bunganya dari bank, dan lain-lain ya. Kemudian dari penghasilan lain-lain itu juga terdapat hadiah. Kalau misalkan kita menerima hadiah undian itu ini juga termasuk ke dalam penghasilan ya. Nah, untuk yang berikut, barangkali sampai sini. Baik, terima kasih Mbak Nindi. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Sylvia Grady, partner pajak dari RSM Indonesia. Senang dapat bersama dengan Bapak dan Ibu dalam acara ini. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang telah diuraikan oleh Ibu Nindi sebelumnya. Untuk objek pajak, kita sebagai subjek pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan objek pajak kita, Bapak Ibu. Objek pajak itu sebagaimana disampaikan terdiri dari setiap ketambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari luar negeri, sejak Undang-Undang Cipta Kerja telah diatur bahwa dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari luar negeri yang memenuhi persyaratan tertentu tentunya yang diinvestasikan di wilayah negara Indonesia dan di instrumen tertentu itu bukan objek pajak atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Jadi pada prinsipnya kita menganut worldwide income. Worldwide income maksudnya wajib pajak dalam negeri melaporkan setiap penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi
terdapat pengecualian untuk pengenaan pajak dividen dari luar negeri yang memenuhi syarat. Namun laporannya tentunya tetap dilaporkan di SPT tahunan PPh orang pribadi. Selain itu juga terdapat pengecualian bagi WNA atau warga negara asing. Warga negara asing yang memenuhi ketentuan atau persyaratan dan memilih untuk tidak menerapkan ketentuan P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda, itu dapat melaporkan dan membayar pajak hanya dari porsi penghasilan yang diterima di Indonesia. Tetapi tentunya WNA tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Contohnya, mempunyai keahlian di beberapa bidang seperti pengetahuan dan teknologi, bersertifikat dan juga mempunyai pengalaman minimal contohnya 5 tahun, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk jenis penghasilan, Mbak Nindi. Jenis penghasilan tadi disampaikan pada dasarnya terdiri dari 3 konsep. Penghasilan yang bukan objek pajak, contohnya adalah warisan, dividen yang memenuhi syarat. Dividen yang memenuhi syarat nanti akan diuraikan lebih lanjut di bagian setelah ini oleh Ibu Nindi. Dan kemudian juga tidak dikenakan PPh, tidak dihitung dalam diagregat dengan penghasilan lainnya untuk menghitung PPh orang pribadi, tahunan orang pribadi. Namun akan dilaporkan di bagian tersendiri dari SPT yang nanti akan diuraikan juga oleh Ibu Nindi sebagai bukan objek pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak penghasilan final, tadi juga telah dijelaskan, pajak penghasilan final pada dasarnya sifatnya sudah final. Jadi sudah tidak lagi diagregasi untuk perhitungan atau ditambahkan untuk perhitungan SPT tahunan PPh orang pribadi. Ya contohnya kalau Bapak dan Ibu jual saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk penghasilan tidak final, ini tentunya normal, mungkin Bapak Ibu sudah pahami bahwa kalau Bapak dan Ibu mempunyai beberapa penghasilan, tentunya penghasilan tersebut harus ditambahkan, diakumulasi, dan kemudian dihitung kembali, dihitung ulang. Contohnya seperti apabila Bapak dan Ibu mempunyai saham di PT yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan kemudian saham itu Bapak dan Ibu jual. Nah, dari capital gain, dari harga jual dikurangin acquisition cost atau harga perolehan, itu merupakan objek pajak penghasilan pada saat Bapak dan Ibu menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Kemudian juga ada natura dan kenikmatan. Natura dan kenikmatan mungkin sudah hot dari tahun 2022 sejak Undang-Undang HPP, kemudian juga dengan PMK yang terkait, PMK 66. Natura pada dasarnya adalah pemberian dalam bentuk barang. Jadi kalau misalkan ada Bapak dan Ibu memberikan jasa kepada pihak lain dan dibayar dengan mobil. Nah, itu masuk kategori natura dan merupakan objek pajak penghasilan. Sedangkan kenikmatan adalah dalam bentuk fasilitas. Contohnya apabila diberikan fasilitas apartemen, kendaraan, dan selainnya. Lanjut, Nindi. Ya. Di sini kalau kita bisa klasifikasi sebetulnya dari pemberi kerja itu bisa dari kita sebagai pegawai atau kita sebagai pekerja bebas. Sebagai pekerja bebas itu contohnya seperti dokter, notaris, konsultan pajak, dan lain-lain. Nanti akan dijabarkan lebih lanjut mengenai pembukuan dan apakah bisa menggunakan norma. Dan untuk kegiatan usaha, ya tentunya seperti usaha dagang dan lain-lain. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sylvie untuk tambahannya ya. Mungkin tadi saya juga sempat perlu mengkoreksi sedikit ya. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa bila kita menyewakan rumah seperti itu ya kita kontrakkan ke orang lain tadi termasuk penghasilan tidak final, tapi seharusnya itu penghasilan final. Oke. Untuk selanjutnya kami di sini akan mencoba untuk membahas ya sebagai contoh misalkan kalau wajib pajak orang pribadi itu kan biasanya apa ya banyak bersangkutan terkait penghasilan suami dan juga penghasilan istri seperti itu ya. Nah, di sini kami coba untuk jabarkan sedikit bahwa merujuk pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPh, keluarga itu dilihat sebagai satu kesatuan ekonomis.
Eh, jadi dari sini mungkin lebih mudahnya adalah sebagai keluarga itu statusnya adalah kakak atau kepala keluarga seperti itu ya. Jadi misalkan di sini dilihat bahwa suami itu bekerja, maka dia akan eh, seorang suami bekerja, maka dia akan mendapatkan PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak itu eh, atas dirinya sendiri dan juga atas istri seperti itu ya. Namun eh, saat ini kan banyak ya yang bekerja itu bukan hanya suami, tapi juga si istrinya juga bekerja atau memperoleh penghasilan seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti ini, maka dari ketentuan pajaknya sendiri adalah penghasilan atas suami dan istri itu dilakukan penggabungan. Namun terdapat kriteria tertentu yang mungkin perlu Bapak Ibu lebih ketahui ya. Jadi bila kondisi suami dan istri sama-sama bekerja atau memperoleh penghasilan, ini eh, dua metodenya ya. Yang pertama adalah bila istri te- istri tersebut bekerja, tapi misalkan istri ini hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Kemudian pemberi kerja dari istri tersebut itu tidak berhubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain, maka atas penghasilan istri tersebut tidak perlu diperhitungkan secara digabung dengan penghasilan suami saat laporan SPT tahunan seperti itu. Nah, tidak digabung ini artinya adalah nanti penghasilan istri itu akan dilapor sebagai penghasilan yang bersifat final seperti itu. Jadi sudah dikenakan pajak sendiri. Nah, jadi atas penghasilan istri yang sudah dibayarkan dari pemberi kerjanya, misalkan kan penghasilan istri tersebut kan pasti dipotong PPh pasal 21 ya Bapak Ibu. Nah, atas PPh pasal 21 ini pastinya tidak akan memunculkan kurang potong atau kurang bayar atas penghasilan istri tersebut karena akan dilaporkan sebagai penghasilan final. Nah, tapi kalau misalkan ternyata penghasilan istri ini tidak memenuhi dua kriteria tersebut yang Bapak Ibu bisa lihat di poin A dan poin B, maka atas penghasilan istri itu harus digabung dengan penghasilan suami saat perhitungan di SPT tahunan. Jadi contohnya misalkan istri memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau istri juga menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka ini harus diperhitungkan ulang, digabung semuanya dengan penghasilan suami seperti itu. Nanti setelah ini kami juga akan menampilkan contoh kasusnya ya untuk gambaran lebih jelasnya. Nah, itu tadi adalah eh, pengenaan pajak atau perhitungan penghasilan pada suami istri yang bila digabung. Digabung ini dalam artian NPWP-nya menjadi satu ya antara suami dan juga istri. Nah, tapi terdapat juga kondisi di mana suami dan istri ini melakukan kewajiban pajaknya secara terpisah. Dalam artian masing-masing suami dan istri memiliki NPWP sendiri-sendiri. Jadi dalam hal seperti ini maka kita merujuk ke pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 di Undang-Undang PPh. Nah, dari kondisi ini terdapat tiga status yang bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama adalah hidup berpisah. Hidup berpisah ini dalam artian sudah keluar putusan hakim untuk perceraian seperti itu ya. Jadi kalau misalkan statusnya HB, hidup berpisah ini seperti kembali lagi ke kondisi suami dan istri tersebut ya jadi wajib pajak masing-masing seperti itu. Kemudian untuk status PH atau pisah harta, ini suami istri melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta ya. Jadi eh, mereka melakukan apa ya? Suami istri tersebut sudah eh, memiliki pemisahan harta dan juga kewajiban beserta penghasilannya masing-masing seperti itu. Nah, untuk yang status PH ini nanti perhitungannya sama juga dengan yang di bawahnya, yaitu MT. MT ini adalah memilih terpisah.
memilih terpisah ini adalah si istri, jadi tidak terdapat perjanjian pisah harta, namun si istri memilih untuk memiliki NPWP sendiri sehingga dia dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri seperti itu. Nah, atas status PH dan MT tersebut, ini perhitungannya dilakukan penggabungan ya antara penghasilan neto dari suami dan juga istri. Kemudian dari penggabungan penghasilan tersebut, ini nanti akan dihitung secara proporsional berapa sih pajak PPh yang terutang atas suami dan juga atas istri. Ini akan dihitung secara proporsional berdasarkan masing-masing penghasilan yang dimiliki oleh suami dan juga istri seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi setelah kita mengetahui bagaimana sih dasar perhitungan untuk penghasilan yang diperhitungkan di dalam SPT tahunan, kemudian berikutnya adalah kita perlu mengetahui besaran penghasilan kena pajaknya. Nah, penghasilan kena pajak ini adalah penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini merupakan pengurang dari penghasilan dari wajib pajak, dan ini bergantung pada status dari wajib pajak serta tanggungannya. Nah, untuk besarannya sendiri, Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa untuk diri sendiri wajib pajak itu PTKP-nya adalah 54 juta. Namun bila wajib pajak itu sudah kawin atau sudah misalkan ini ada suami dan juga ada istrinya, maka ada tambahan PTKP sebesar 4.500.000. Ini PTKP untuk setahun seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian bila istrinya bekerja, maka ini akan ada tambahan PTKP lagi sebesar 54 juta. Kemudian bila memiliki tanggungan, misalkan seperti memiliki anak atau misalkan masih menanggung orang tua seperti itu, nah itu terdapat tambahan PTKP lagi sebesar 4.500.000 per orang. Dan untuk tanggungan ini paling banyak adalah 3 orang yang bisa diakui di dalam perhitungan pajak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan memiliki anak misalkan ada 5 anak, nah untuk perhitungan pajaknya ini yang diperhitungkan hanya tiga anak seperti itu. Nah, untuk menentukan PTKP sendiri, ini ini melihat ke kondisi di awal tahun. Jadi sebagai contoh, untuk bulan Maret ini, Bapak Ibu kan akan melaporkan SPT 2024 ya. Nah, untuk PTKP tersebut, maka untuk tanggungannya ini adalah melihat kondisi pada awal tahun 2024 seperti itu. Jadi misalkan si istri melahirkan anak di bulan Juni 2024, maka untuk status di tahun 2024 tersebut, anak yang baru lahir tersebut tidak terhitung sebagai tanggungan, tapi baru dihitung sebagai tanggungan di tahun 2025. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk penentuan penghasilan tidak kena pajak, tadi besarannya sudah kita bahas. Nah, untuk statusnya sendiri, ini untuk elaborasi lebih detailnya ya. Jadi sebagai contoh, bila statusnya TK atau tidak kawin, ini PTKP-nya 54 juta. Namun ini bisa saja bertambah tergantung dari berapa sih tanggungan yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Jadi misalkan tidak kawin tapi ada tanggungan 2, misalkan ini tanggungan ini maksudnya misalkan masih menanggung orang tua yang sudah tua seperti itu, maka status TK2-nya PTKP-nya adalah 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 4,5 juta seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bila kawin maka status besaran PTKP-nya adalah 54 juta ditambah dengan 4,5 juta dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk berikutnya, ini merupakan tarif perhitungan PPh orang pribadi. Nah, jadi kan tadi kita sudah
menghitung berapa sih penghasilan kena pajak yang diperoleh untuk tahun tersebut. Nah, dari penghasilan kena pajak itu akan dihitung PPh-nya menggunakan tarif pajak yang Bapak Ibu bisa lihat di slide ini. Nah, ini bisa dilihat bila penghasilan kena pajaknya itu sampai dengan 60 juta, itu dikenakan tarifnya adalah 5%. 60 juta sampai 250 juta, 15%, dan seterusnya. Nah, cuman Bapak Ibu mungkin perlu perlu pahami bahwa perhitungannya ini merupakan progresif. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki penghasilannya adalah 500 juta, nah itu tidak semerta-merta 500 juta langsung dikalikan 25%, bukan seperti itu. Tapi penghitungannya adalah atas penghasilan 500 juta tersebut, 60 jutanya dikenakan 5%, kemudian untuk 110 jutanya dikenakan di 15%, kemudian, 50 dikurangi 60 itu ada 190 juta ya, mohon maaf. 190 juta itu dikenakan 15%, kemudian sisanya adalah dikenakan di 25%. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu merupakan perhitungan secara progresif seperti itu ya Bapak Ibu. Ibu Silvi mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Mbak Nindi. Keluarga yang tadi Mbak Nindi sampaikan sebagai satu kesatuan ekonomis. Jadi bukan hanya istri, anak-anak. Udah sekarang banyak yang sudah pintar cari duit ya, sepertinya udah mempunyai penghasilan. Jadi penghasilan anak yang belum dewasa juga digabung dengan penghasilan orang tuanya. Belum dewasa itu belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Kemudian memang untuk penghasilan suami dan istri terdapat perbedaan apabila istri hanya bekerja dari satu pemberi kerja dan kecuali yang tadi. Jadi cara perhitungannya juga akan berbeda Bapak dan Ibu. Mungkin ada beberapa wanita yang sebelum menikah memang sudah mempunyai NPWP. Jadi pada saat menikah dan tidak digabung dengan suami, NPWP-nya berbeda antara suami dan istri. Otomatis kewajiban perpajakannya masing-masing yang nanti juga rincian perhitungannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Nindi. Kemudian mengenai PTKP tadi disampaikan bahwa sedarah dan semenda dalam garis lurus itu contohnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat. Tapi memang yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Tanggungan sepenuhnya artinya yang ditanggung ini tidak mempunyai penghasilan dan juga seluruh biaya hidupnya ini ditanggung oleh yang menanggung untuk masuk sebagai pengurangan PTKP dari Bapak atau Ibu. Baik, terima kasih Ibu Silvi untuk tambahannya. Nah, setelah ini kami akan coba untuk menyampaikan beberapa isu atau critical point yang kami coba rangkum untuk Bapak Ibu hari ini. Nah, jadi di sini ada 5 poin ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Kami coba rangkum. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha sendiri, kemudian terkait suami istri yang sama-sama bekerja, kemudian perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, kemudian untuk pelaporan harta dan hutang ini juga perlu diperhatikan ya di dalam pelaporan SPT tahunan nanti. Kemudian kami juga mencoba meng-highlight untuk pemadanan NIK dengan NPWP sehubungan dengan transisi ke Cortex ya yang dilakukan mulai tahun 2025 ini.
Untuk isu yang pertama, jadi terkait WP orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha sendiri, ini bisa dibagi ke dalam dua kriteria ya. Apabila WPOP tersebut menjalankan usaha sendiri dan peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar per tahun, maka wajib pajak tersebut dapat memilih untuk dikenakan eh, tarif PPh final atau biasanya yang banyak disebut eh, banyak kita sebut adalah PPh final UMKM seperti itu ya. 4,8 miliar per tahun. Nah, ini bila mengajukan untuk dikenakan PPh final ini, maka tarif pajaknya adalah PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto seperti itu. Namun, dalam hal ini, bila wajib pajak menjalankan usaha sendiri, namun ternyata peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar, namun wajib pajak tersebut tidak menginginkan atau tidak berkenan untuk dikenakan PPh final, maka wajib pajak tersebut bisa memilih untuk dikenakan tarif PPh sesuai pasal 17, yaitu kita kembali lagi ke tarif PPh yang tadi ya Bapak Ibu yang 5%, 15% dan seterusnya. Secara progresif itu bisa dilakukan pemilihan seperti itu. Kemudian untuk pengenaan PPh final ini bisa diutilize ya, bisa digunakan selama jangka waktu 7 tahun sejak tahun wajib pajak tersebut terdaftar. Jadi bisa dilihat dari kan sih wajib pajak tersebut terdaftar NPWP-nya, maka dihitung dari tahun pendaftaran tersebut 7 tahun ke depan itu bisa menggunakan PPh final sebesar 0,5%. Kemudian perlu dilihat juga bahwa atas wajib pajak yang memilih untuk dikenakan PPh final ini, atas peredaran brutonya atau omsetnya ya, itu sampai dengan 500 juta per tahun itu tidak dikenakan PPh final seperti itu. Jadi ini dibebaskan ya untuk pengenaan PPh-nya. Jadi sebagai contoh, misalkan peredaran brutonya di tahun 2024 adalah 700 juta, maka atas 500 jutanya itu tidak dihitung atau tidak dikenakan 0,5%. Namun atas peredaran bruto atau omset sebesar 200 juta sisanya itu akan diperhitungkan dengan tarif PPh final 0,5%. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian atas peredaran bruto ini untuk pengenaan PPh finalnya tidak berlaku untuk beberapa penghasilan yang dari usaha yang tidak bisa dikenakan PPh final seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 4 kriteria ya, yaitu penghasilan yang diterima dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini tidak termasuk ke dalam kriteria peredaran bruto yang dikenakan PPh final. Kemudian untuk penghasilan yang diterima di luar negeri yang pajaknya sudah terutang atau sudah dibayar di luar negeri, ini tidak termasuk. Kemudian untuk penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan tersendiri, ini juga tidak termasuk di dalam pengenaan 0,5% ini. Kemudian yang lain lagi adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Ini juga tidak termasuk. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar ini wajib melakukan pencatatan ya. Jadi pencatatan atas peredaran bruto inilah yang nantinya menjadi dasar untuk menghitung PPh final tersebut seperti itu. Nah, bila memang tidak melakukan pencatatan, ini nanti akan dianggap sebagai kantor pajak bisa menganggap bahwa wajib pajak memilih untuk melakukan pembukuan, yang mana pembukuan sendiri itu nanti wajib dilakukan sebenarnya untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di atas 4,8 M seperti itu. Jadi berikutnya kami coba sampaikan bila
peredaran brutonya melebihi 4,8 M per tahun ya, di sini maka wajib pajak tersebut, walaupun orang pribadi, ini harus melakukan pembukuan seperti itu. Jadi pembukuan ini dalam artian harus membuat neraca, kemudian mencatat secara rinci juga mengenai peredaran brutonya atau penghasilannya, kemudian terkait biaya-biaya yang sudah biaya-biaya yang dikeluarkan, gitu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari pembukuan ini dihitung berapa penghasilan netonya sesuai dengan ketentuan perpajakan, kemudian baru dikurangi PTKP dan diperoleh penghasilan kena pajak yang nantinya akan dikenakan tarif PPh seperti itu Bapak Ibu. Untuk berikutnya ini bila suami istri sama-sama bekerja ya. Ini kami coba sampaikan di sini sebagai contoh kasus. Jadi dalam contoh pertama, ini Tuan X memiliki penghasilan neto sebesar 200 juta. Kemudian Tuan X ini memiliki istri bekerja sebagai karyawan swasta, penghasilan netonya sebesar 25 juta. Nah, merujuk ke sebagaimana yang tadi kami sempat sampaikan ya, bahwa bila si istri bekerja dan penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, maka penghasilan istri tersebut dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final, sehingga tidak perlu digabung penghasilannya dengan suami seperti itu. Nah, jadi dalam contoh kasus ini, di dalam SPT tahunan Tuan X, ini nantinya yang dihitung sebagai penghasilan kena pajak Tuan X di dalam SPT tahunan itu adalah hanya atas 200 juta seperti itu. Untuk yang penghasilannya istri, ini nanti akan dilapor sebagai penghasilan yang bersifat final. Nah, ini berlaku bila NPWP Tuan X itu merupakan NPWP bersama ya dengan istri Tuan X. Jadi istri Tuan X tidak memiliki NPWP sendiri seperti itu. Nah, untuk contoh berikutnya, ini kami coba ilustrasikan bahwa selain istri Tuan X memiliki penghasilan sebagai karyawan swasta, istri Tuan X juga memiliki usaha dengan penghasilan netonya sebesar 100 juta. Nah, bila kondisinya seperti ini, maka atas seluruh penghasilan istri Tuan X, itu semuanya akan digabungkan dengan penghasilan Tuan X. Ini berarti atas penghasilan Tuan X yaitu sebesar 200 juta, kemudian penghasilan sebagai karyawan istrinya Tuan X sebesar 25 juta, kemudian atas penghasilan istri Tuan X dari usahanya sebesar 100 juta, semuanya itu akan digabung di dalam SPT tahunan Tuan X nantinya. Nah, kemudian atas penghasilan istrinya Tuan X sebagai karyawan itu nantinya akan menjadi kredit pajak bagi Tuan X di dalam SPT tahunannya. Seperti itu. Di sini kami coba sampaikan, tadi itu adalah kondisinya bila istri dan suami memiliki NPWP secara gabungan ya, seperti itu. Jadi si istri mengikuti NPWP dari suami. Nah, dalam hal bila suami istri sama-sama bekerja namun memiliki NPWP masing-masing, maka kita perlu melakukan perhitungan secara proporsional seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh, penghasilan neto dari suami adalah sebesar 100 juta, kemudian istri dan juga penghasilan istri dari pegawai dan juga dari usahanya, ini kita asumsikan sebesar 150 juta, maka penghasilan mereka perlu digabungkan. Nah, dalam penggabungan ini, maka jumlah penghasilan netonya adalah menjadi sebesar 250 juta. Kemudian dari 250 juta ini dikurangi oleh PTKP, kemudian diperolehlah penghasilan kena pajak sebesar 124 juta. Kemudian 124 juta ini kita hitung dengan tarif PPh secara progresif, didapatlah PPh terutang atas suami dan istri tersebut sebesar 13.600.000.
Nah, 13.600.000 ini nantinya akan dihitung secara proporsional ke masing-masing suami dan juga istri. Karena suami dan istri tersebut memiliki NPWP masing-masing, maka keduanya wajib melaporkan SPT masing-masing kan ya. Jadi eh, setelah setelah didapatkan PPh terutangnya berapa, maka diperhitung secara proporsional didapatlah pajak penghasilan suami terutang sebesar 5.440.000. Ini diperoleh dari penghasilan neto suami dibagi dengan total penghasilan netonya dari suami dan istri, kemudian dikalikan dengan total PPh terutang atas suami dan istri. Jadi didapatkanlah nilai sebesar 5.440.000. Kemudian untuk penghasilan pajak penghasilan istri ini juga dihitung dengan cara yang sama, yaitu dari penghasilan neto istri dibagi dengan total penghasilan neto dari suami dan istri secara gabungan, kemudian dikalikan dengan PPh terutang dari suami dan istri secara gabungan. Didapatlah nilai sebesar 8.160.000. Ini atas PPh istri yang terutang dan nantinya akan tercantum di dalam SPT tahunan istri. Nah, atas nilai tersebut, ini karena kondisinya suami dan istri sama-sama memperoleh penghasilan sebagai pegawai atau karyawan, maka idealnya biasanya kan mereka akan memiliki PPh pasal 21 yang sudah dipotong seperti itu ya Bapak Ibu, dari pemberi kerjanya, dari kantornya seperti itu. Nah, maka atas potongan PPh pasal 21 tersebut yang sudah dipotong dari pemberi kerja masing-masing suami dan istri, ini dapat dikreditkan kepada PPh terutang yang PPh terutang atas masing-masing suami dan istri. Jadi sebagai contoh, misalkan suami di sini memiliki utang pajaknya adalah sebesar 5.450. Namun faktanya misalkan suami memiliki bukti potong PPh pasal 21 dari pemberi kerjanya sudah dipotong sebesar 6 juta misalkan. Nah, maka di situ dapat kita hitung bahwa terdapat kelebihan bayar nih dari si suami karena harusnya dia terutangnya adalah 5.440, namun sudah dipotong dari kantornya sebesar 6 juta. Maka atas selisihnya itu merupakan lebih bayar dari si suami seperti itu. Nah, lebih bayar ini nantinya akan muncul di dalam SPT seperti itu. Nah, begitu halnya juga dengan istri. Maka dengan istri tersebut, karena dia juga memiliki bukti potong PPh pasal 21 dari kantornya atau dari pemberi kerjanya, maka bisa saja posisinya istri ini menjadi kurang bayar atau lebih bayar di dalam SPT-nya seperti itu. Barangkali Ibu Sylvie ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Mbak Nindi atas penjelasannya. Untuk wajib pajak dengan pekerjaan bebas, Bapak dan Ibu tidak dapat dikenakan pengenaan PPh final PP 55 tahun 2022. Namun seperti pekerjaan bebas tadi disampaikan seperti dokter, pengacara, dan lain-lain pribadi ya Bapak Ibu konsultan. Nah, untuk ini pekerja bebas dapat mengajukan norma penghitungan penghasilan itu. Contohnya untuk dokter, nanti kalau apabila mengajukan atau memperoleh norma pemberitahuan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, maka penghasilan itunya nanti hanya 50% dari penghasilan, dari gross income atau penghasilan bruto. Nah, apabila tidak mengajukan norma, tentunya harus mengadakan pembukuan. Tadi pembukuan telah disampaikan adalah seperti harus melampirkan neraca, laba rugi, dan lain-lain. Sepertinya untuk orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha, contohnya usaha dagang, tentunya sangat jarang melampirkan pembukuan. Pembukuan dalam hal ini neraca dan laba rugi dalam SPT tahunan PPh orang pribadi, Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang WPOP yang menjalankan usaha sendiri,
tadi harus melakukan pembukuan, tentunya kalau yang tidak final ya Bapak Ibu, dan lebih 4,8 miliar. Penghasilannya itu dari seluruh penghasilan dan biayanya yang dimaksud dengan biaya pasal 6 yang biaya yang diperkenankan. Tentunya untuk penghitungan pajak. Jadi kalau ada biaya-biaya yang berkaitan dengan pribadi atau keluarga itu tidak dapat dijadikan pengurang untuk penghitungan PPh orang pribadi dari wajib pajak. Untuk suami istri yang MP memiliki kewajiban pajak terpisah, tentunya apabila karena kendala administrasi, contohnya tadi seperti mempunyai NPWP yang berbeda, yang seperti disampaikan apabila sebelum menikah istri sudah mempunyai NPWP, apabila ingin digabung itu dapat dipertimbangkan mengajukan pencabutan NPWP istri. Dan itu pencabutan dengan mengajukan permohonan ke kantor pajak. Nah, permohonan ke kantor pajak ini nanti akan diproses oleh kantor pajak paling lama 6 bulan setelah diterima lengkap surat permohonan. Nah, nanti setelah dicabut tentunya dapat digabung ke suami. Jadi nanti apabila istri dari satu pemberi kerja hanya terima dari penghasilan dari gaji, contohnya dari satu perusahaan, itu maka dilaporkan dalam bagian penghasilan yang dikenakan final. Jadi tidak digabung dengan penghasilan dari suami. Baik, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Ibu Sylvie. Mungkin bisa kita lanjut ya ke subtopik selanjutnya. Nah, di sini kami coba menyampaikan terkait perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Nah, di sini atas dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri ini secara garis besar dikecualikan dari objek PPh. Namun perlu dilihat bahwa pengecualian ini hanya bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi misalkan kalau misalkan tidak diterimanya oleh orang pribadi luar negeri atau misalkan pembagian dividennya tidak memenuhi kriteria, ini tidak tidak bisa dikategorikan sebagai non objek PPh seperti itu ya. Kemudian ada syaratnya juga bahwa dividen tersebut harus diinvestasikan kembali di wilayah negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam hal dividen tersebut tidak memenuhi kriteria dan syarat tersebut ya, maka dividen tersebut merupakan objek PPh dan akan dikenakan PPh final dengan tarifnya paling tinggi sebesar 10%. Nah, PPh-nya ini harus disetor sendiri paling lama di tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan saat dividen tersebut diterima oleh wajib pajak tersebut. Seperti itu. Nah, untuk kewajiban menginvestasikan kembali atas dividen tersebut, ini juga ada kriterianya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bentuk-bentuknya apa saja di sini seperti surat berharga negara, kemudian ada obligasi dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk-bentuk investasi yang yang disyaratkan apabila dividen tersebut akan dikecualikan dari objek PPh seperti itu. Rincian ini juga merujuk ke PMK nomor 18 tahun 2021 ya. Dan Bapak Ibu juga perlu melihat bahwa bila dividen tersebut termasuk ke dalam kategori bukan objek PPh ya, perlu dilihat juga bahwa investasi tersebut harus dilakukan paling lambat di akhir bulan ketiga setelah tahun pajak. Kemudian jangka waktunya itu harus dilakukan paling singkat 3 tahun pajak, minimal 3 tahun, terhitung sejak tahun dividen dan dividen tersebut diterima.
Kemudian pengecualiannya tersebut dilaksanakan dengan melaporkan dividen di dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau misalkan ternyata dividen tersebut tidak dilaporkan di dalam SPT, ini berarti akan terdapat ketentuan yang tidak dipenuhi nih, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bila tidak memenuhi, maka atas dividen tersebut menjadi terutang PPh final. Seperti itu. Kemudian untuk perlakuan pajak dividen berikutnya, ini untuk tahap berikutnya ya, wajib pajak dalam negeri tersebut yang menerima dividen yang dikecualikan dari objek PPh ini harus menyampaikan juga atas laporan realisasi investasi. Nah, laporan ini disampaikan paling lambat di akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Jadi, laporan ini disampaikan secara terpisah ya. Jadi bukan sebagai lampiran SPT, namun ini merupakan laporan tersendiri ya. Laporan tersendiri ini bisa dapat dilakukan melalui DJP online. Ini ada menunya di situ mengenai fitur e-reporting. Kemudian karena jangka waktunya 3 tahun, maka atas laporan realisasi ini perlu disampaikan secara terus-menerus ya, secara berkala selama 3 tahun tersebut seperti itu. Mungkin sampai di dividen ini, Bu Ibu Sylvia ada yang mau ditambahkan? Baik, Mbak Nindi. Untuk dividen harus memenuhi syarat, antara lain dividen yang dibagikan harus berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan. Jadi bukan contohnya Bapak dan Ibu punya usaha, kemudian mengambil cash atau withdraw atau memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dalam bentuk gaji dibandingkan contohnya Bapak dan Ibu jadi direktur dan dibandingkan direktur lain itu jauh lebih tinggi. Nah, itu tidak masuk pengecualian. Jadi dividennya juga harus memenuhi syarat adalah dividen ini harus berdasarkan RUPS atau dividen interim. Jadi kalau dividen interim belum selesai gitu ya, Bu, belum tutup buku ya di tengah ya, Bu. Dan kemudian untuk dividen juga bukan hanya dividen yang diterima dari dalam negeri, juga bisa untuk dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari dividen luar negeri, penghasilan luar negeri. Tapi tentunya terdapat ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi agar dividen ini bukan menjadi objek pajak penghasilan Bapak dan Ibu. Baik. Dan tentunya instrumen-instrumen laporan keuangan tersebut harus dipastikan memenuhi yang didaftar di PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 dan juga tentunya ketentuan laporan investasi dari dividen. Jadi apabila gara-gara administrasi Bapak dan Ibu contohnya tidak melaporkan atau menyampaikan laporan investasi yang tahun ketiga contohnya, otomatis dividen dianggap sebagai objek pajak penghasilan. Itu sangat disayangkan hanya karena hal-hal yang bersifat administratif Bapak dan Ibu. Silakan. Terima kasih Bu Sylvie. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin perlu diperhatikan juga terkait laporan harta dan juga utangnya seperti itu ya di dalam SPT. Karena kan di dalam SPT itu ada daftar harta dan daftar utang yang perlu dilengkapi oleh Bapak Ibu sebagai wajib pajak ya. Harta dan utang ini sendiri rinciannya cukup lengkap ya di dalam SPT. Misalkan seperti jenis hartanya apa, kemudian tahun perolehannya. Nanti bisa kita lihat bersama di formulirnya ya. Nah, mungkin yang perlu di-highlight bahwa kantor pajak atau Kementerian Keuangan sudah menerbitkan PMK nomor 47 tahun 2024. Nah, dari peraturan ini kantor pajak atau DJP dapat melakukan pengawasan perpajakan di mana DJP bisa membandingkan data dari lembaga jasa keuangan dengan
data SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut. Nah, sebagai contoh, untuk lembaga jasa keuangan sendiri, bank-bank itu diwajibkan untuk menyampaikan data nasabah ya dengan informasi yang detail, yaitu dari misalkan seperti besaran rekeningnya berapa, saldonya dan sebagainya itu rinciannya sangat lengkap di situ. Nah, dari data ini DJP bisa menyandingkan dengan daftar harta SPT, daftar harta yang ada di dalam SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah, bisa ada kemungkinan bahwa eh, harta yang disampaikan oleh wajib pajak tersebut terdapat perbedaan, maka ini akan menjadi perhatian dari kantor pajak seperti itu ya. Nah, kantor pajak bisa saja menerbitkan SP2DK atau kepanjangannya adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan. Jadi di dalam SP2DK ini kantor pajak akan meminta penjelasan dari wajib pajak mengenai perbedaan atas data yang diperoleh kantor pajak tersebut dengan data yang ada di dalam SPT, daftar harta yang ada di dalam SPT seperti itu. Nah, mungkin kami sampaikan contoh sedikit di sini, Bapak Ibu ya. Jadi sebagai contoh, di sini kantor pajak mencoba membandingkan antara data yang ada di tahun 2009, kemudian dibandingkan dengan tahun berikutnya itu tahun 2010. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari 2009 ke tahun 2010 ini terdapat kenaikan asetnya yang tadinya adalah sebesar 17 miliar, kemudian di tahun 2010 menjadi 37 miliar. Di sini bisa kita lihat bahwa ada kenaikan aset sebesar 20 miliar. Kemudian untuk utang sendiri, ini terdapat pelunasan utang, yaitu di 2009 besarannya adalah 9 miliar, kemudian di 2010 ada pelunasan. Nah, dari sini, maka dapat dilihat bahwa dari aset tersebut kenaikan 20M, dan dari utang ada pelunasan 9M, maka jika ditotal bisa diasumsikan bahwa untuk kenaikan aset dan juga pelunasan utang tersebut wajib pajak memiliki penambahan cash ya sebesar 29M yang digunakan untuk aset dan juga pelunasan utang tersebut. Nah, kemudian dari data tersebut, kantor pajak mencoba untuk mengecek kembali ke dalam SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Ternyata diperoleh informasi bahwa penghasilan yang dilapor di dalam SPT itu adalah sebesar 6 miliar 240 juta. Ini berdasarkan perhitungan wajib pajak ya. Jadi dari perhitungan kantor pajak, jadi dari dalam SPT penghasilan yang dilaporkan adalah 8 miliar 800 juta. Kemudian ada asumsi biaya hidupnya sebesar 360 juta, kemudian ada pemotongan pajak sebesar 2,2 miliar, dan dari sini dapat dihitung bahwa eh, asumsi cash yang diterima oleh si wajib pajak tersebut adalah 6 miliar 240 juta. Maka dari sini kantor pajak akan coba menyandingkan bahwa eh, ada ketidak sinkron ada ketidaksinkronisasi ya antara penambahan aset dan juga pelunasan utang tadi sebesar 29M di tahun 2010 dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkan di 2010 sebesar 6 miliar. Nah, dari sini bisa diasumsikan terdapat penghasilan yang memang belum dilapor di dalam SPT sebesar 22 miliar. Nah, dari sini kantor pajak bisa menerbitkan SP2DK untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas potensi penghasilan yang belum dilapor tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memperhatikan ya mengenai pelaporan harta dan utang itu perlu diperhatikan bahwa kantor pajak ini sudah memiliki basis data yang cukup luas seperti itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan lebih dalam. Kemudian untuk yang berikutnya,
Dan untuk yang berikutnya terkait pemadanan NIK dan NPWP ini memang sudah dilakukan seperti itu ya sejak tahun-tahun sebelumnya ya. Terakhir adalah di Desember 2024 kemarin kantor pajak sudah melengkapi untuk proses pemadanan NIK dan NPWP yang mana hal tersebut untuk melengkapi transisi dari DJP online ke Vortex seperti itu ya Bapak Ibu. Dan Vortex ini sudah dijalankan ya di awal tahun ini di tahun 2025. Namun memang di sini perlu diperhatikan bahwa di dalam Vortex tersebut NIK itu semuanya sudah terkoneksi ya. Jadi misalkan kita dapat lihat bahwa tadi misalkan suami istri misalkan NPWP-nya masih terpisah. Nah, dengan dipadankannya NIK dengan NPWP tersebut, maka kantor pajak dapat dapat melihat NPWP atas suami istri yang masih terpisah, namun misalkan perhitungan penghasilannya ini belum digabungkan, ini akan bisa diperhatikan oleh kantor pajak sebagai seperti itu salah satu contohnya. Kemudian juga untuk pelaporan harta dan utang tadi ini juga karena kuncinya juga ada di NIK, jadi ini perlu diperhatikan lebih lanjut seperti itu. Sampai sini, Ibu Sylvia ada yang mau ditambahkan? Ya, baik Mbak Nindi. Jadi sehubungan dengan SP2DK, Bapak Ibu, kalau seandainya menerima surat permintaan atau SP2DK dari kantor pajak, Bapak dan Ibu dapat mempertimbangkan untuk menanggapi dan menyampaikan secara tertulis baiknya ke kantor pajak itu dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya permintaan dari kantor pajak atau DJP. Tadi Mbak Nindi telah memberikan contoh pelaporan harta dan utang. Jadi apabila Ibu dan Bapak melaporkan di daftar harta kenaikan dari harta yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kewajaran dari penghasilan untuk memperoleh investasi tersebut, harta tersebut, tentunya dapat dipertanyakan oleh kantor pajak. Nah, penghasilan ini yang Ibu Bapak laporkan untuk menambah investasi itu bisa saja ya Bapak Ibu, maaf, dari penghasilan yang bukan objek pajak. Itu juga dilaporkan. Atau penghasilan yang dikenakan PPh final. Contohnya bunga deposito. Jadi nanti akan tersinkronisasi Bapak dan Ibu bahwa oh memang kenaikan aset yang dilaporkan oleh Bapak dan Ibu di tahun berjalan, contohnya tahun 2024, itu sesuai dengan kenaikan penghasilan dari Bapak dan Ibu dan juga dari saldo atau daftar harta yang berkaitan tahun lalu. Mungkin saja ada harta baru yang diperoleh dari penjualan dari aset sebelumnya, contohnya. Jadi bisa terjelaskan. Apabila tidak, tentunya terdapat potensi pertanyaan atau permintaan penjelasan dari akun representatif dalam hal ini atau DJP, dan Bapak dan Ibu harus memberikan penjelasan. Dan apabila dianggap tidak cukup, terdapat potensi Bapak dan Ibu atas potensi, contohnya tadi Mbak Nindi menyampaikan contoh 22M, maka itu dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan dan dikenakan tarif progresif. Apabila Bapak dan Ibu seandainya telah melaporkan penghasilan gaji, sudah dikenakan tarif 30% dengan tambahan 22M, mungkin akhirnya akan ada tambahan dengan tarif 30% dan bahkan terdapat kenaikan 35%. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Sylvia untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian pelaporan SPT tahunan. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah walaupun Vortex sudah berlaku ya untuk sejak tahun 2025 ini, namun untuk pelaporan SPT tahunan 2024 ini masih dilakukan melalui DJP online. Jadi belum dilakukan transisi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini
saat akan melakukan pelaporan SPT tahunan, maka Bapak Ibu perlu memastikan juga bahwa data-datanya sudah disiapkan seperti itu ya, seperti bukti potong, kemudian rincian harta dan juga utang dengan posisi di akhir tahun 2024 ya. Kemudian daftar keluarganya dan juga apabila untuk wajib pajak yang melakukan usaha dan atau pekerjaan bebas ini juga perlu disiapkan juga untuk data pencatatan atau pembukuannya seperti itu ya. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk jenis SPT-nya apa yang harus SPT apa yang perlu dilengkapi seperti itu ya. Nah, di sini kita sampaikan rinciannya. Jadi untuk SPT tahunan orang pribadi sendiri itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah 1770 SS. Ini SPT yang paling sederhana ya. Jadi ini diperuntukkan untuk yang penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta per tahun. Namun untuk suami istri yang statusnya PH atau MT ya, bisa harta atau memilih terpisah, ini walaupun penghasilan brutonya di bawah 60 juta tidak bisa menggunakan format SPT yang ini, namun harus ke 1770S atau 1770. Nah, kemudian untuk 1770S ini untuk yang penghasilan brutonya di atas 60 juta. Kemudian untuk yang 1770 itu untuk penerima penghasilan yang berasal dari usaha atau pekerjaan bebas seperti itu. Nah, di sini kami coba sampaikan ilustrasi ya. Ilustrasi sebagai contoh, suami bekerja sebagai pegawai, kemudian istri bekerja sebagai pegawai juga, maka ini bisa menggunakan SPT 1770S atau 1770SS tergantung dari besaran penghasilan brutonya tersebut. Dan yang akan diperhitungkan di sini adalah hanya penghasilan suami karena penghasilan istri tadi bersifat final ya. Nah, kemudian contoh kedua, misalkan istrinya bekerja sebagai wira swasta, namun suaminya sebagai pegawai, maka ini harus menggunakan SPT 1770 karena ada pekerjaan usaha atau pekerjaan bebas di sini dari si istri dan seterusnya ya seperti itu. Jadi ini penggunaan jenis SPT ini juga perlu diperhatikan ya karena masing-masing formulir tersebut isiannya berbeda. Nanti bisa kita lihat bersama contohnya. Nah, di sini saya izin share screen untuk formulirnya ya Bapak Ibu. Di sini bisa bisa terlihat untuk formulir 1770 SS yang tadi untuk pekerjaan untuk penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun. Ini isinya sangat bisa dibilang simple karena hanya berisi tentang penghasilan bruto, kemudian pengurangannya apa, PTKP eh, hingga nilai PPh terutangnya seperti itu. Di sini bisa dilihat. Lalu untuk harta dan kewajiban atau utangnya sendiri ini tidak terdapat rinciannya ya. Jadi hanya perlu dicantumkan atas nilainya saja seperti itu. Nah, kemudian untuk yang formulir 1770S ini isinya untuk halaman depannya kurang lebih sama dengan yang 1770 ya, nanti kita lihat. Lalu paling perbedaan sedikit di bagian lampirannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di bagian lampirannya itu dirincikan mengenai apa saja penghasilan neto dalam negeri lainnya, kemudian apa saja penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Di sini bisa dilihat ya, seperti bantuan, warisan, dan sebagainya. Ini harus dimasukkan nilainya, kemudian daftar bukti potong yang diperoleh, ini harus dimasukkan di bagian C, seperti itu. Ini semua nanti akan tersinkronis ke halaman SPT yang paling depan Bapak Ibu di sini. Kemudian di sini bisa kita lihat juga di lampiran kedua ini ada rincian terkait penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat
apa saja penghasilan yang dikenakan PPh final. Sebagai contoh di sini ada sebagai contoh ada bunga deposito, lalu ada penjualan saham, hadiah undian, sewa atas tanah dan bangunan. Dan di sini juga dapat dilihat penghasilan istri dari satu pemberi kerja ini dilaporkan di bagian ini seperti itu. Kemudian rincian harta pada akhir tahun, di sini ada kode harta. Kode harta ini nanti ada lampirannya tersendiri ya untuk misalkan sebagai contoh eh, rumah itu kodenya berapa, nanti di sini bisa dilihat. Kemudian nama harta, bentuk hartanya apa, tahun perolehan, harga perolehannya berapa, kemudian keterangannya bila ada seperti itu. Hal yang sama juga untuk daftar utang pada akhir tahun ini juga sama. Kemudian untuk daftar susunan anggota keluarga. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk anggota keluarga sendiri kita wajib mencantumkan NIK juga ya. Jadi di sini nanti bisa sudah terkoneksi semua seperti itu ya dari NIK tersebut. Untuk perhitungan penggabungan penghasilan suami istri yang melakukan pis harta atau memilih terpisah ya atau MT yang dihitung secara proporsional, ini ada lampirannya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini bisa dilihat untuk penghasilan netonya berapa dari suami dan istri masing-masing. Kemudian nanti di bawahnya ada penghitungan secara gabung ya. Dari penghasilan neto digabung, kemudian pajak penghasilannya tergabung yang digabungkan berapa, kemudian dihitung proporsional. Nanti nilai inilah yang akan muncul di masing-masing SPT suami dan istri seperti itu. Nanti lembar ini akan dijadikan lampiran di dalam SPT suami dan juga istri seperti itu. Nah, untuk berikutnya formulir 1770 ini untuk yang usaha atau pekerjaan bebas ya atau dari satu atau lebih pemberi kerja dan sebagainya. Ini benar-benar SPT yang paling lengkap isinya ya. Dan pengisiannya juga cukup cukup eh, cukup inilah cukup kompleks lah ya seperti itu. Isinya sih kurang lebih sama di sini untuk isiannya. Paling berbedanya hanya di bagian lampiran, Bapak Ibu. Jadi di lampiran di sini untuk yang melakukan pembukuan ini harus diisi lengkap semua ya dari eh, data laporan keuangannya atau misalkan eh, laporan keuangannya diaudit maka harus diisi juga nih untuk keterangan di auditnya, lalu opininya apa dan juga nama dan serta NPWP dari akuntan publiknya seperti itu. Kemudian bila kita lihat ke bawah lagi, ini juga harus dicantumkan peredaran usahanya, kemudian harga pokok, biaya usaha, dan seterusnya. Rincian fiskal, koreksi fiskalnya, seperti itu ya. Ini harus dilengkapi semua. Nah, ini kalau ini untuk yang wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, kemudian untuk lampiran berikutnya, ini untuk wajib pajak yang melakukan pencatatan. Ini bisa dilengkapi di sini. Jadi untuk yang pencatatan dapat dilihat informasinya yang perlu dilengkapi hanya peredaran usaha seperti itu, Bapak Ibu. Di sini peredaran usaha, kemudian perhitungannya berapa, kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya bila ada, diisi juga di sini. Bisa dilihat ke bawah. Kemudian untuk yang form berikutnya ini daftar bukti potong, sama juga dengan yang formulir 1770S. Kemudian penghasilan yang dikenakan pajak final, ini juga sama. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak, sama juga. Penghasilan istri dan suami yang dikenakan pajak secara terpisah, ini yang tadi ya, sama juga. Untuk yang perhitungan proporsional nanti akan dimasukkan di sini. Kemudian rincian harta, utang, dan juga anggota keluarga. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Ini formulirnya semua bisa diunduh di DJP online dan juga dari website DJP ya. Ini bisa di download seperti itu.
Ya, di sini kami juga coba menyampaikan untuk cara-cara untuk melaporkan SPT tahunan di dalam portal DJP online ya. Nanti Bapak Ibu bisa bisa dicoba karena ini kan jatuh temponya akan ada di 31 Maret di akhir bulan ini seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini nanti juga kan terpotong oleh mungkin Bapak Ibu ada yang mudik gitu ya untuk merayakan Idul Fitri seperti itu. Jadi mungkin bisa dicoba terlebih dahulu apabila ada ternyata eh, ada yang memiliki kesulitan, ini bisa dilakukan pengecekan ke kantor pajak seperti itu ya. Oke, sekian penyampaian materi dari kami. Mungkin bisa saya kembalikan ke Bapak Rian ya. Ya, makasih Bu Nindya dan Bu Silvi. Perfect, lengkap sekali. Uh, Bapak Ibu, dari uh, penjelasan yang sangat komprehensif dari para narasumber, kami juga mencatat bahwa terdapat banyak pertanyaan yang masuk uh, ke Q&A kami. Jadi kami akan memilih beberapa pertanyaan. Pilihan tersebut sesuai dengan yang awal kami sampaikan bahwa harus ada nama, kemudian nama organisasi, dan pertanyaan harus singkat, padat, dan jelas. Jadi yang pertama ini adalah dari pertanyaan Bapak Agam William dari Bumi Jati Power. Pak Agam memborong tidak hanya satu pertanyaan nih, Bu Silvi dan Bu Nindi, jadi ada dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama itu adalah untuk tanggungan bagi karyawan WNA yang bekerja di Indonesia dan memiliki NPWP, jika anggota keluarganya tidak tinggal di Indonesia, apakah bisa diakui sebagai tanggungan atau PTKP? Lalu yang kedua, itu eh, apabila NPWP istri, jika bekerja hanya pada satu pemberi kerja, ini tidak perlu digabung atau dihapus. Jadi silakan Ibu Nindi atau Ibu Silvi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rian. Mungkin saya coba coba tanggapi untuk pertanyaan Bapak Agam ya. Jadi tadi untuk pertanyaan pertamanya, apakah jika anggota keluarganya tidak tinggal di Indonesia, apakah bisa diakui sebagai tanggungan PTKP seperti itu ya? Jadi untuk tanggungan PTKP sendiri, eh, ini berlaku untuk untuk setiap anggota keluarga sedarah ya, sedarah dan juga semenda dalam garis keturunan dan keturunan lurus dan juga anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Anggota keluarga sendiri ini didefinisikan sebagai anggota keluarga yang memang belum punya penghasilan dan seluruh biaya hidupnya itu ditanggung oleh wajib pajak tersebut seperti itu. Jadi sepanjang memenuhi ketentuan ini, kriteria ini ya, maka bisa diperhitungkan sebagai tanggungan seperti itu Bapak Agam. Kemudian untuk pertanyaan tambahannya tadi ya, jika jadi NPWP istri jika bekerja hanya pada satu pemberi kerja tidak perlu digabung atau dihapus. Betul. Jadi bila istri memiliki NPWP sendiri ya. Ini kasusnya istri memiliki NPWP sendiri ya, Pak ya. Bekerja hanya satu pemberi kerja, tidak perlu digabung atau dihapus. Nah, ini kondisinya berarti kan istri dan suami memiliki NPWP masing-masing gitu ya, Pak ya. Jadi kalau memiliki NPWP masing-masing, maka untuk perhitungannya ini nanti akan diperhitungkan kembali tuh Pak Agam. Tadi yang tidak perlu digabung itu misalkan eh, istri istri dalam melakukan pekerjaannya itu menggunakan NPWP suami juga. Jadi NPWP suami jadi istri menggunakan NPWP yang sama dengan suami seperti itu. Maka kalau kondisinya seperti itu, maka penghasilan istri tidak perlu digabung. Tapi kalau misalkan istri ternyata memiliki penghasilan sendiri, maka ini akan diperhitungkan secara proporsional seperti itu, Pak Agan.
Baik. Saya ingin tambahkan sedikit untuk PTKP tadi dapat ya Mbak Nindi ya diperhitungkan, namun di dalam daftar keluarga juga tolong dicantumkan. Misalkan istri, informasi istri dan anak di dalam lampiran PPH orang pribadi. Kemudian tadi apabila Bapak NPWP istri dan suami terpisah yang menyebabkan penggabungan penghitungan penghasilan, apabila istri ingin digabung dengan suami itu bisa dengan dicabut terlebih dahulu Bapak untuk NPWP istri dan kemudian minta digabung. Dan nanti juga bisa dapat NPWP keluarga diurus lagi. Jadi nanti identitasnya suami atau istri kan juga sekarang sudah menggunakan NIK ya Mbak Nindi ya. Jadi untuk digabung apabila sudah mempunyai NPWP terpisah bisa mengajukan pencabutan dulu untuk istri dan kemudian minta digabung dengan NPWP suami. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, makasih Bu Silvi, Bu Nindya. Sudah terjawab ya, Pak Agam ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Sugiarto Widodo dari Sonoco Indonesia. Untuk subjek PPHOP, untuk WNI yang tinggal kurang dari 183 hari, apakah bukan merupakan subjek PPH dan apa yang harus beliau lakukan? Silakan Ibu Nindi atau Ibu Silvi. Baik, terima kasih Pak Riyad. Pertanyaan dari Bapak Sugiarto ya. Ya, jadi untuk WNI, bila dia tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka ia sudah termasuk ke dalam kategori subjek pajak dalam negeri, Pak Sugiarto. Jadi, untuk subjek pajak luar negeri tersebut, dia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia, seperti itu ya. Dan dia pun juga tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan NPWP seperti itu ya. Jadi juga tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan seperti itu Pak Sugiarto. Karena kalau misalkan menjadi subjek pajak luar negeri berarti kan bila dia memperoleh penghasilan dari Indonesia maka dia akan jatuhnya ke PPh pasal 26 tuh ya pemotongannya seperti itu. Mungkin Ibu Sylvia ada yang mau ditambahkan? Baik, ya Bapak, contohnya Bapak WNI dan kemudian berada di Indonesia, mungkin sudah punya kewajiban perpajakan sebelumnya, dan kemudian berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Jadi Bapak dapat menyampaikan permohonan penetapan status subjek pajak yang menyatakan bahwa kita sebagai WNI memenuhi persyaratan sebagai SKPLN. SPLN, subjek pajak luar negeri dan harus melampirkan dokumen-dokumen tertentu. Jadi untuk dapat sebagai SPLN tentunya Bapak harus menyampaikan permohonan penetapan. Dan ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Demikian. Ya, pertanyaan berikutnya dari PKT Bapak Abdul Rahman terkait dengan Natura, Bu Silvi, yang Bu Nindi dari yang PMK 66 ya. Jadi kalau Natura, Bapak Abdul Rahman ini mendapatkan tunjangan daerah, asuransi kesehatan di luar BPJS gitu ya, dan tunjangan rumah dinas, apakah dikenakan PPh tidak final atau bagaimana nih, Bu? Tadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk Natura diberikan dalam bentuk barang, untuk kenikmatan diberikan dalam bentuk fasilitas. Jadi apabila dalam bentuk tunjangan, saya asumsikan bahwa ini dalam bentuk cash. Jadi kalau tunjangan ini tidak masuk dalam aturan Natura dan untuk kenikmatan. Jadi kayak tunjangan daerah, tunjangan asuransi dan lain-lain, preminya gitu ya, yang memang merupakan objek pajak penghasilan, Bapak. Jadi memang dikenakannya
sebagai pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. Jadi Bapak akan menerima gaji, tunjangan ya, nanti dihitung sebagai objek PPh pasal 21 dan nanti tentunya akan menerima 1721A1 dari pemberi kerja. Nah, nanti Bapak di SPT PPHOP akan melaporkan net income dari merujuk 1721A1 tersebut. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bank MAS atau Bank Mas dari Ibu Melisa. Jika suami punya usaha dan istri bekerja tapi dari satu pemberi kerja, treatment perpajakannya seperti apa nih? Bu Nindi tadi sempat dijelaskan ya terkait dengan hal ini. Jadi apakah penghasilan istri ini akan dianggap final atau dihitung ulang dengan digabung dengan penghasilan suami? Terima kasih, Pak Rian. Untuk Ibu Melisa, pertanyaannya ini berarti kita harus pakai asumsi dulu nih, apakah NPWP istri mengikuti NPWP suami atau suami dan istri tersebut memiliki NPWP masing-masing seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dalam hal istri menggunakan NPWP suami, maka atas penghasilan istri tersebut dianggap sebagai penghasilan final seperti itu. Maka bila penghasilannya dianggap final, maka penghasilan istri tidak perlu digabungkan dengan penghasilan suami. Namun, bila istri dan suami tersebut memiliki NPWP masing-masing ya, berarti atas penghasilan suami yang berasal dari usaha ya, kemudian penghasilan istri dari satu pemberi kerja, maka ini harus diperhitungkan secara proporsional seperti itu, Ibu Melisa. Saya tambahkan sedikit, Mbak Nindi. Jadi kalau tadi NPWP-nya beda ya, Mbak Nindi ya, antara Bu Melisa, antara suami dan istri, suami memperoleh dari usaha, istri dari satu pemberi kerja, dan berarti nanti kalau dari satu pemberi kerja ya harus tetap diperhitungkan karena untuk dari satu pemberi kerja hanya apabila NPWP suami. Begitu ya Mbak Nindi. Baik, terima kasih. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Juliati Gunawan, Solusi Tunas Pratama Limit TBK. Apakah suami istri yang sudah pisah harta itu bisa memilih untuk menyatukan NPWP? Sip. Untuk pertanyaan dari Ibu Julia ya, Ibu Juliawati, ini secara administrasi bisa saja dari keluarga untuk tidak mengungkapkan ya terkait perjanjian pisah harta tersebut. Namun bila tidak pelaporan pajaknya jadi tidak selaras seperti itu ya, tidak sinkron dengan perjanjian pisah hartanya, nanti akan menjadi kontraproduktif nih Bu, dengan tujuan keluarga tersebut melakukan pisah harta seperti itu. Hal ini juga mengingat bahwa pisah harta pada umumnya digunakan untuk membatasi harta, membatasi atau inilah harta pasangan ya apabila terdapat proses penyitaan dari pihak ketiga seperti itu. Jadi ini baiknya tetap diselaraskan seperti itu ya. Ya, mungkin yang jadi kendala kalau sudah NPWP-PH ya, pisah harta mau digabung ya. Ini tentu susah akan dipertanyakan oleh KPP. Kalau alasan pencabutan NPWP dari PH menjadi ingin digabung itu akan dipertanyakan. Apakah karena masih ada status pisah hartanya tersebut. Oke, makasih para narasumber, Ibu Silvi, Ibu Nitya, sangat-sangat berharga sekali insight-nya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan webinar kali ini dapat bermanfaat ya untuk dalam persiapan penyiapan SPT kalkulasi dan pelaporan SPT PPH pribadi tahun 2024.
Tapi sebelum kami close, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk meringkas, men-summary bahwa untuk saat ini dari yang sudah dijelaskan oleh Ibu Silvi dan Ibu Nindya, yang pertama kami mention sekali lagi bahwa SPT untuk tahun ini tetap dilaporkan melalui DJP online, tidak melalui belum melalui Cortex. Terus yang kedua, integrasi NIK dan NPWP itu dapat meningkatkan transparansi antara WP dan DJP. Kemudian juga kepatuhan pajak tidak serta-merta hanya terkait pelaporan Bapak Ibu, tapi juga memastikan bahwa akurasi perhitungan dan pelaporan untuk menghindari potensi risiko di masa yang akan datang. Kenapa masa yang akan datang? Karena statute limitation atau daluarsa pajak itu kan 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi seluruh dokumen juga harus disimpan selama periode tersebut. Nah, ada beberapa tips dari kami, nanti juga silakan ditambahkan ya para narasumber apabila ringkasan saya agak sedikit berkurang. Yang pertama itu tips dari kami adalah Bapak Ibu perlu memastikan bahwa semua sumber penghasilan baik dari gaji, usaha, investasi maupun penghasilan lainnya harus dilaporkan dengan benar di SPT tahunan. Jangan sampai ada yang lewat ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, cek keselarasan transaksi rekening, terutama rekening koran ya Bapak Ibu. Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa pihak pajak dapat melihat apa namanya rekening koran dari bank ya, karena bank setiap setahun sekali perlu melaporkan nasabah-nasabahnya yang tentunya dengan nilai yang signifikan itu kepada DJP. Terus kemudian yang berikutnya adalah sesuaikan laporan harta dengan penghasilan nih Bapak Ibu. Karena tadi dikasih contoh yang terkait dengan efek 29 miliar terkait dengan selisih kekayaan bersih. Lalu yang keempat, yang berikutnya, pastikan pajak final itu sudah dibayar dan dilaporkan. Jadi misalnya ada pajak final bunga deposito, kemudian ada sewa properti yang harus dilaporkan, itu telah dibayar. Lalu berikutnya, kalau ada penghasilan luar negeri, itu jangan tidak dilaporkan. Itu tetap pastikan sudah sesuai dengan ketentuan dan jangan lupa lihat ketentuan tax treaty-nya ya, P3B-nya. Kemudian berikutnya adalah gunakan PTKP-nya dengan tepat Bapak Ibu. Jadi kalau anaknya sudah bekerja dan memiliki penghasilan, itu seharusnya sudah dikeluarkan dari PTKP. Lalu yang terakhir adalah jika menerima SP2DK, segera klarifikasi ke KPP, jangan diabaikan, periksa isinya dan siapkan dokumen pendukungnya untuk dilakukan klarifikasi. Jika ada kesalahan dalam SPT karena efek SP2 tersebut, segera lakukan pembetulan sebelum pemeriksaan dilaporkan. Karena nanti penaltinya, sanksi administrasinya berbeda ya Bapak Ibu ya dengan pembetulan yang dilakukan sendiri atau dari hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir dengan deadline 31 Maret, lebih baik melaporkan lebih awal Ibu, Bapak Ibu. Jadi tidak terburu-buru, tidak ada technical problem, technical error. Kemudian apabila Bapak Ibu merasa kesulitan, ya manfaatkan jasa konsultan pajak Bapak Ibu. Jadi silakan bertanya kepada konsultan untuk membantu problem atau masalah yang Bapak Ibu hadapi karena efeknya nanti adalah cash. Ada yang mau ditambahkan dari para narasumber dari kesimpulan tersebut? Ya, Mas Rian sedikit menambahkan ya untuk keterbukaan informasi perbankan untuk saldo akhir tahun ya, Rian, itu dari satu lembaga keuangan PWP mempunyai misalkan rekening di satu bank, yaitu saldonya terbuka informasi yang otomatis ya Mas Rian ya, 1 miliar atau lebih saldo per akhir tahun. Yang tadi betul Mas Rian bahwa tentunya harus disinkronkan dengan rekening koran gitu ya kan ada uang masuk itu apakah penghasilan atau itu dari utang kan kalau kita dari rekening koran kan ada dari sisi kredit ya Mas Rian atau Bapak dan Ibu ya jadi itu bisa juga
ibaratnya direkonsiliasi atau deekualisasi untuk penghasilan dan juga ke harta atau ke data harta. Begitu tambahan saya sedikit, Mas Rian. Ya, terima kasih Bu Silvi. Dari Ibu Nindya ada tambahan? Sudah cukup dari saya, Bapak Rian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nindya, Ibu Silvi, serta para seluruh peserta yang telah Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Semoga webinar ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam menyusun pelaporan pajak PPh orang pribadi tahun 2024. Akhir kata, tetap patuh pajak Bapak Ibu, hindari resiko, dan jadilah wajib pajak yang cerdas. Sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM, we believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow, helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas, and energy drive us forward. A collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change.